Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sayang, udah dapat informasi baru belum? Informasi apa? Oh, ini informasinya menggetarkan dunia loh. Ternyata Allah itu menyesatkan loh. Makanya banyak sekarang orang murtad sudah tahu Allah itu menyesatkan. Gimana pendapatmu? Kan Yang selama sesat ini. itu mungkin kamu. Hah? Nadi yang sesat mungkin kamu. Loh ini loh Al-Quran yang ngomong loh, maka Allah menyesatkan siapa yang dia Aku muslim dari kehendaki. kecil loh. Aku muslim dari kecil loh. Loh, benar, bukan cuma saya yang muslim dari kecil, tapi banyak yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Lah buktinya ini kamu kaget kan? Kamu kaget loh. Aku kaget, aku belum baca. Aku Lah lagi makan itu, coba dibaca dulu. Ini surah Ibrahim ayat 4. Jadi kan selama ini banyak orang nggak tahu toh. Seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa. Nah, begini maksudnya. Allah akan menyesatkan kepada orang yang tidak mengerti dengan agama Islam. Kamu itu cuma menggarisi yang kata sesat aja. Yang bodoh juga kamu. Oke, baik. Berarti Allah menyesatkan, betul tidak? Berarti Allah menyesatkan. Loh, gimana sih? Ini Allah akan menyesatkan orang yang tidak mengerti akan yang diutus oleh Rasul. Oke, berarti tetap dia menyesatkan toh? Bukan. Loh. Nggak bisa. Nggak ada. Udah jelas Tapi dia yang tetap sesatnya menyesatkan. nggak bisa baca. Iya, Yang gini loh. Nggak bisa baca. Gini loh sayang, perhatikan ya. Perhatikan, saya ini misalkan saya ini kan nggak ngikut nih. Berarti saya disesatkan, betul? Betul nggak? Kalau kamu tidak mau iya, saya tidak mau lah. Shoot. Aku bicara. Oke. Kalau kamu nggak mau. Oke. Jangan marah lah. Senyum dong, senyum dong. Oke, senyum dulu. Senyum dulu. Iya. Oke, silakan. Oke, aku dulu yang bicara ya. Oke. Nah, gini. Kalau kamu menjalankan semua apa yang diajarkan oleh Rasul ya, dan semua yang diajarkan oleh para nabi, Allah tidak akan menyesatkan kamu. Karena kamu tidak mau menjalankan semua itu, maka Allah akan menyesatkan kamu dengan kata-kata itu tadi. Oke. Artinya kalau saya tidak mendengarkan berarti saya disesatkan Allah, betul? Ya enggak, kamu disesatkan oleh pikiran kamu lah. Loh gimana sih katanya disesatkan Allah? Kamu bolak-balik aku jadi bodoh gitu. Nggak bisa loh, aku tuh sudah punya diri aku loh. Coba loh, ini kan jelas maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Orang-orang yang tidak taat kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya. Yang kayak kamu. Disesatkan ya toh. Artinya disesatkan sama Allah toh. Bener nggak? Yang penyesat itu kamu. Kita bingung gimana sih? Kok saya jadi kamu samakan dengan Allah? Saya nggak menyesatkan orang loh. Tapi kalau Allah menyesatkan di sini jelas. Kamu agamanya apa sih mbak seperti itu? Yang jelas. Kamu cari-cari ini. Yang jelas gini, Ibu sayang, saya panggil kamu sayang ya karena namamu sayang. Begini loh sayang. Saya ini bukan Islam karena saya tidak mungkin menyembah penyesat. Jadi saya menggunakan akal kecerdasan saya, ya. Semarah-marahnya orang tua kepada anaknya, dia nggak pernah menyesatkan anaknya. Pasti dia mendidik anaknya supaya menjadi baik. Masa iya sekelas Allah, ya toh? Bukankah manusia itu semasa hidupnya biarkanlah dia bertobat atau tidak bertobat dan akhir dari pertobatannya adalah innalillahinya. Tetapi kenapa mesti disesatkan? Bukankah orang sakit membutuhkan dokter? Bukankah orang yang berdosa membutuhkan taubat? Lalu kenapa Allah justru menyesatkan orang sekalipun orang itu belum bertaubat? Maka bagi orang yang cerdas bahwa sesungguhnya penyesat itu pastilah iblis, bukan Tuhan yang benar. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran juga dikatakan, bukankah engkau digunakan untuk berpikir
Pakailah pikiranmu untuk mengetahui itu benarkah Tuhan ataukah hanya iblis mengaku-ngaku Tuhan. Coba sekarang, sayang, apakah masih ridho menyembah penyesat? Kamu tidak boleh menyalahkan Tuhan penyesat ya. Itu kata-kata yang kamu garisi biru sama merah itu maksudnya begini. Kalau kamu tidak bisa menjalankan semua perintah Tuhan dan apa yang telah diwariskan kepada Rasul itu ternyata termasuk kamu orang yang sesat. Maksudnya seperti itu. Kalau penjabarannya, kamu jangan ambil garis besarnya. Coba lo kamu belajar dari hadis, dari kitab-kitab yang ada. Kalau kamu cuma melihat itu aja, nggak bisa. Oh, berarti saya nggak setuju dengan ayat ini, dikoyak aja gitu. Ya, kamu harus belajar lagi kepada orang yang lebih. Enggak, mengerti ilmu agama. berarti ayat ini dikoyak aja karena kamu nggak setuju. Oh, yes. Bukan dikoyak. Loh, terus begini loh, kan saya sudah bilang tadi, anggaplah ada namanya si Budi tidak mendengarkan, oke? Lalu si Wati mendengarkan. Lalu kemudian si Allah menyesatkan si Budi, sedangkan si Wati nggak disesatkan, betul? Betul? Yang menyesatkan itu bukan Allah, tapi La sifat ilah. dia. Ini yang saya Dari katakan, apa dengar itu? ya. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas-jelas memang kalian ditolak oleh Allah. Kenapa? Kalian tidak beriman kepada Al-Quran. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran kalian rubah. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dikatakan begini. Di antara manusia itu ada yang berkata, sesungguhnya kami beriman kepada Allah sampai hari akhir. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Terbukti seperti ibu ini. Ibu menyangkal isi Quran. Jelas-jelas di sini Allah menyesatkan, tapi kamu katakan bukan Allah menyesatkan. Na'udzubillahi bin zalik. Ayo. Allah tidak pernah menyesatkannya. Allah Ini kan ayatnya, menyesatkan. Bu. Kita nggak butuh perasaanmu, Bu. Ini ayatnya, ada dalilnya. Kamu kan cuma memotong yang itu aja, tapi kamu nggak belajar dari di awal. sini, Bu, bukan soal potong memotong. Justru Ibu main Usai kita perasaan. Oke, Gimana, kamu bisa Ibu? berdebat sama yang lain aja. Kalau berdebat sama aku Udah. penonton ya nggak ada yang suka. Ustadznya, ulamanya nggak ada yang berani. Tapi saya itu nggak lihat manusia. Bagi saya manusia itu sama. Bagi Kamu saya tinggal manusia di itu mana? punya Aku akal, tanya, punya Bapak. kecerdasan. Ya, sama-sama memiliki akal pikiran. Jadi bukan karena dia ulama, karena dia ustadz, bukan. Semua manusia diberikan akal dan pikiran. Nah, sekarang coba, sayang, saya kasih analogi. Apa? Kamu mau nggak mengikutin orang bodoh? Ya nggak mau karena aku pinter. Kalau aku bodoh mau. Yes, pasti mau. benar. Nah sekarang kamu mau nggak mengikutin maling? Maling. Nah, kamu mau nggak ngikutin orang maling? Gak apa-apa kalau malingnya mau masuk masjid aku ikut. Loh, kalau maling kan namanya juga maling, gimana sih? Oke, Maling ya sekarang namanya Pak Maling. Pak Maling mau kemana Pak Maling? Aku mau ke bukan, masjid. bukan Aku Pak kan nggak Malingnya tuh. Oke. Nah sekarang gimana sayang? Kamu mau nggak menyembah penyesat? Coba. Kamu menyembah penyesat? Coba. ngomong. Ayo. Siapa yang tak kamu masuk penyesat itu? Loh, aku nanya enggak? Aku nanya kamu mau nggak menyembah penyesat? Yang aku maksud itu tetap aku menyembah sang pencipta, Bukan, yang penyesat aku ya. tanya sama Kamu kamu, nggak tahu. yang aku tanya sama kamu, kamu mau tidak menyembah penyesat? Saya, aku tanya. Sampai orang mana? Saya ini tinggal di Kalimantan Timur. Oke, nah sekarang kita fokus ke sini aja Terus kamu dulu. belajar sama siapa? Apa? Sanatnya siapa? Kamu belajar agama itu punya sanat dari siapa? Tanya, ngerti sanat enggak? Kalau nggak ngerti sanat, Oh, Kalau sama di survei. saya punya ilmu itu langsung dari saya itu punya ilmu ya, punya pengetahuan, punya hikmat langsung dari Sang Pencipta. Makanya saya langsung dari disuruh bakal kan? langsung dari Tuhan. Makanya saya disuruh untuk memberikan kebenaran. Oke, sekarang coba dijawab sekarang Bu Tuhan sayang. kamu siapa? Udah sebentar dulu. Kamu jawab dulu. Kamu mau tidak menyembah penyesat? Siang nggak mau pulang. Ayo. Penyesat. Kamu mau tidak menyembah penyesat? Yang kamu masuk penyesat itu siapa dulu? Saya nggak ada maksud siapa-siapa. Saya hanya ingin coba mengajak kamu menggunakan akal. Oke? Secara rasional sederhana. Kamu mau tidak menyembah penyesat?
Ya tetap nggak mau lah. Kenapa bisa? Lalu ketika Allah menyesatkan, kenapa kamu menyembah Allah penyesat? Bukan Allah menyesatkan, kamu harus baca kata-kata dari awal dong. Ini kamu kok, Ibu ini nggak beriman pada Al-Quran, teman-teman. Dia mau merubah Al-Quran, ya. Oke, Ibu ya. Semoga Loh, Ibu ya tidak lah. dapat. Loh iya dong, Ibu merubah Al-Quran. Jelas-jelas di sini Allah menyesatkan. ya Ibu enggak ya, bilang kamu nggak itu salah menyesatkan. menggarisi. Loh, kok salah menggarisi? Kamu buka kamera aja nggak mau. Coba buka kamera situ. Alasannya apa saya buka kamera coba? Saya kan nggak cari jodoh. Ya aku pengen tahu muka kamu lah. Loh, Kamu itu saya kan nggak mukanya cari seperti apa? jodoh Kalau loh. ngomong Saya ngawur kayak gitu, saya nggak cari mancing-mancing jodoh, Bu orang. sayang. Kamu Saya pinter ngomong, aku pinter Ibu ngomong. sayang, Nggak seperti saya itu. ini bukan mau cari jodoh. Saya ini hanya menyampaikan, mensiarkan kebenaran supaya banyak orang menggunakan akal kecerdasan, jangan hanya beriman buta. Itulah tujuan saya. Jadi saya bukan mau cari jodoh. Gini aja. Sekarang kamu Gimana? belajar lagi dari awal ya. Loh, justru ibu ini sekarang ibu ini sekarang udah kafir loh, karena ibu udah nggak beriman pada Al-Quran. Kamu tahu kafir nggak? Kafir tuh ada tanda-tandanya. Bodoh banget kamu kayak. Kafir itu, dengarkan, kafir itu seperti ibu, karena ibu itu menutup diri kepada Al-Quran ini. Padahal Al-Quran sudah bilang, maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Tiba-tiba ibu bilang, oh nggak ada Allah menyesatkan. Nah, ibu udah kafir. Kafir Quraisy ibu ini. Kamu ngomong, kamu Ibu ini bisanya mengkafirkan orang. loh, kan ibu tadi yang bilang tanya soal kafir, gimana sih ibu ini? Ibu yang ngomongin kafir kok, gimana? Kamu gini tuh nyari viral gitu kah? Bukan. Justru saya kan gini loh Bu, saya kan tunjukkan dalilnya, ya Tom. Saya ingin mengedukasi anak bangsa, jangan karena agama menjadi penipu, jangan karena agama tidak berani jujur, jangan karena agama tidak mau menggunakan akal kecerdasan. Ya, itu adalah edukasi saya kepada anak bangsa, supaya negara kita cepat maju. Bener nggak sih Bu? Betul? Iya. Iya. Mantap. Dia suruh Bu. Sayangku panggil dia. Ini ada mau diskusi, bilang alah kok pergi dia. Itu orang jualan. Ya nggak apa-apa lah, supaya dia selamat dunia akhirat. Gimana sih Bu? Aku tanya dulu. Ya. Bapak ya. Tuhan itu pencipta atau ciptaan? Coba jawab dulu. Ya jelas Tuhan itu pencipta, tetapi Tuhan itu tidak penyesat. Itu kuncinya Bu. Kalau ada Tuhan penyesat, itu pastikan itu iblis, menyamar dia. Itu. Ya seperti kamu itu bikin-bikin. Berarti kamu temannya iblis. Kok saya disama-samakan dengan Allah? Gimana sih? Gak ada angin, gak ada apa. Bahas tentang itu, bahas yang penting-penting aja. Iya Bu, Bahas yang gini loh Bu, masuk sayangku akal aja, dengarkan. nggak masuk akal dibahas. Sayangku dengarkan ya. Saya kasihan loh, banyak sekali di negara kita mengimani Terus aku tanya sesuatu. Sebentar lagi. dulu Bu, dengarkan. Banyak sekali di negara kita ini mengimani sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu namanya kan iman buta. Oke, makanya sekarang banyak orang, ada orang dari Yaman ngaku-ngaku keturunan Habaib, dia kasih ludah itu di aqua, cuy, rebutan, kan kasihan toh. Inilah akibat iman buta. Makanya di zaman teknologi sekarang, bukalah otakmu, bukalah kecerdasanmu itu. Jangan lagi mau didoktrin, gitu loh Bu. Gimana? Cocok? Kamu itu apa? Kenapa? Itu, agamanya Kristen apa Muslim? Saya ini sebenarnya tidak punya agama, tapi saya punya Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak menyesatkan. Siapa nama Tuhan kamu? Nama Tuhan saya sesuai dengan kitab Injil. Kitab Injil mencatatkan. Ini ya, aku bilang dulu ya, Ah, Injil apa ya. lagi? Kamu tahu ya, Injil kan Tuhan kamu yang diginikan itu ya, tahu ya? Iya, yang disalib. Kenapa dia digitukan dulu? Kalau Tuhan diginikan, gimana mau nolong umatnya? Tuhan aja dipenteng, terus nolong umatnya gimana? Bingung aku. Oke, saya jawab ya. Ya. Dalam kitab Injil, bukankah Islam itu menjadi kaum munafikun sejagat raya? Mengimani kitab Injil tetapi tidak mempercayai isi kitab Injil. Justru kalian ini munafikun, Bu. Oke. Bener nggak? Kalian mengimani kitab Injil nggak? Coba.
Aku mengimami kitab Injil. Lalu kenapa kalian menyangkal Yesus Tuhan? Coba jawab. Tunggu dulu. Tunggu, jawab dong. Kenapa kalian mengimani kitab Injil, tapi kenapa kalian menyangkal ketuhanan Yesus? Berarti munafik. Kenapa saya menyangkal? Karena kitab Injil adalah kitab yang sudah kadaluarsa, diperbarui dengan Al-Quran. Kenapa kamu memakai kitab yang sudah expired? Perhatikan, sedangkan di zaman Nabi Muhammadmu saja, si Muhammad membaca kitab Injil yang diberikan oleh Waraka bin Nawfal. Inilah umatnya kurang ajar, tahu nggak? Nabinya aja nggak pernah berani mengatakan kitab Injil sudah kadaluarsa. Datang umatnya mengatakan memfitnah kitab sudah kadaluarsa. Astagfirullahaladzim. Mengerikan sekali. Waraka menjelaskan tentang kitab Injil itu kenapa? Ya, dalam kitab Injil tertera bahwa nanti akan diciptakan seorang rasul dilahirkan. Nggak ada kitab Injil yang mana? Kitab Injil palsu yang kau maksud? Bernabela, kalau kamu kan pakai yang palsu, ini yang Bernabela. Justru kamu yang pakai palsu. Perhatikan Bu ya, saya kasih bocoran ya. Perhatikan, saya kasih bocoran ya Bu ya. Al-Quran itu sesungguhnya bukan dari Tuhan. Perhatikan, Al-Quran itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Al-Quran telah merusak kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, jadi Al-Quran itu merusak Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya kalian ini tersesat. Dan yang menyesatkan adalah sesembahanmu yang penyesat. Jadi kalian itu Bu, maling pinter aku. makanya kalian itu dengarkan Bu, makanya kalian itu tidak disuruh membaca kitab Taurat, Zabur, Injil supaya tidak ketahuan kalau Al-Quran itu telah merubah. Fokus Bu, fokus. Ibu mau kabur. Ibu mau kemana? Mau kabur? Mau pulang. Itu mengalami 6 kali pemeriksaan yang betul membuktikan bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Tetapi Yesus yang disebut Barabas itu tidak disalibkan. Apakah mungkin yang diimani oleh Kores ini adalah Yesus Barabas? Isa yang disebut Barabas. Apakah mungkin Kores? Nah kemudian Kores, kedua, kamu mengatakan bahwa Yesus Isa kamu hidup di abad seperti itu. Abad-abad seperti itu, ya, Isa yang dihidup abad seperti itu sejarawan mengatakan Isa itu mati. Yang tidak mati itu Isa Barabas. Makanya saya tanya kamu Kores, kamu beriman kepada Isa yang mana? Yang disalib atau yang tidak disalib? Ya, jawab dong Kores. Jangan ini. Jangan malu Kores untuk mengakui itu. Kemudian Kores, Gereja Katolik beriman kepada yang namanya tradisi suci. Ya, saya mulai masuk pelan-pelan tentang kebangkitan Yesus. Ya. Nah, Gereja Katolik beriman tentang tradisi suci. Kita percaya dengan namanya tradisi suci. Ada seorang anak kecil menurut tradisi dari ritus timur maupun ritus barat. Kita beriman ada seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Namanya Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia ini adalah seorang patriark, seorang uskup. Seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Dan dia terakhir menjadi seorang apa? Katolik. Pertanyaan saya, ini pernyataan saya. Dalam pernyataan dari Santo Ignatius, dalam iman rasuli kami, percaya bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Kemudian, kedua, fakta berikutnya. Jika Yesus itu tidak bangkit, lalu siapa yang dijumpai oleh para rasul? Sampai dengan Thomas mencucukkan jarinya di tubuhnya dan di lambungnya. Kemudian ketiga, sejarawan, seorang pasukan Romawi. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus, tidak tercatat di dalam Alkitab. Flavius Josephus dia mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kalinya. Kata Flavius Josephus. Lalu pada saat itu, ada ditanya, tenang. Flavius Josephus. Nah, Flavius Josephus ini, dia mengatakan apa? Ketika dia bertemu dengan Yesus, sementara memecah-mecahkan roti dengan para rasul, Yesus berkata apa? Come join with us. Dan seorang Flavius Josephus, seorang tentara Romawi, dia apa? Yang tidak tercatat dalam Alkitab, dia menjadi pengikut Yesus karena dia melihat kebangkitan dari Yesus. Nah, buktinya, sejarah itu difilmkan. Sejarah yang tercatat di luar dari Alkitab itu difilmkan. Dan film itu namanya apa? The Risen. Itu bukti. Seorang yang menombak perut Yesus, lambung Yesus, dan dia juga yang melihat kebangkitan dari Yesus. Itu fakta sejarah yang difilmkan. Coba buka The Risen. Saya mulai masuk pelan-pelan nih. Kemudian Kores mengatakan, ya, Isanya hidup di abad segitu. Saya bilang falasi lagi. Kenapa saya bilang falasi? Karena di abad segitu, ya, di abad segitu itu sudah mengatakan bahwa Isa itu mati. Yang tidak mati itu siapa? Isa Barabas. Jadi Isa kamu yang mana nih? Silakan jawab.
Nggak ada suara ke Kores. Nggak ada suara. Iya, namanya bukan Isa Barabas, namanya Yesus Barabas. Lu gimana sih? Lu sakit lu ya? Hah? Belum obat lu. Itu kan sebuah ini, sebuah serapan bahasa. Namanya Yesus. Serapan bahasa. Namanya Yesus. Nah, Isa. yang dibebaskan Yesus Barabas namanya. Yang dibahas sejarawan juga namanya Yesus semua, nggak ada yang namanya Isa, nggak ada. Kan itu serapan bahasa. Isa. Lu serapan bahasa apa yang diserap? Lu kira ini apa namanya fermentasi tahu apa? Nggak ada, Bre. Yesus, Isa gitu. Karena gini, dari Iso ke Isa dekat, dari Iso ke Yesus jauh banget, dan tidak ada satupun abad pertama orang Yahudi ngasih nama anak Yesus belakangnya Asus itu nggak ada, gitu ya. Jadi buat gua pribadi Yesus itu orang Yunani sebenarnya, karena namanya Yesus gitu kan. Kecuali lu bisa buktikan original teks yang memang berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Kalau nggak ada ya udahlah Yunani aja, RK gitu loh. Nggak usah lu sok ke Yahudi atau ke Arab-Araban lagi. Isa Barabas itu Yesus. Terus berikutnya ini apa ya? Ini Flavius Josephus yang mana? Anjir, Flavius Josephus kapan ketemu sama Yesus, Bre? Lu ini kenapa anjir lu? Otak lu kecakar kucing atau gimana? Coba lu cari deh. Mana ada Flavius Josephus ketemu sama Yesus? Anjir, kan lu lu sekolah bolos mulu ya? Flavius Josephus nggak ketemu sama Yesus. Yang nusuk apa tuh namanya? Yang nusuk tombak di sininya Yesus ya. Itu namanya lu. Nepok jidat. Ketahuan ngarang. Flavius Josephus nggak pernah ketemu Yesus kayak. Anjir, yang nusuk ini yang di sini itu namanya Longinus namanya, bukan Flavius Josephus. Aduh, lu mabok Asus ini RK. Memang gitu kawan-kawan ya, kalau kalian sudah ngeluarin data mabok mereka mabok data. Flavius Josephus masuk tombak kau, megang pulpen aja pegel dia, apalagi masuk tombak itu Flavius Josephus. Aduh. RK ya kasihan banget anjir. Dan itu ya RK ya, kalau misalnya lu mau bahas Yesus aja gitu, jangan bawa Isa, karena sejarawan yang gua bawa ini, Bre, ya lu lihat di sini, sejarawan yang gua bawa ini. Longinus jadi Flavius, sial. Bubuk lah RK ini, bubuk siap-siap lu anjing viral. Nah ini ya. Jadi responsibility of him to Christ as to a God, membuat him kepada Kristus sebagai kepada Tuhan. Ini tuh Kris Yesus, nggak ada Kris Isa Kristus, nggak ada, Bre, gitu loh. Jadi sudahlah menyamakan hal tersebut. Yang dibahas sejarawan ini adalah Yesus, bukan Isa. Kalau Isa sejarahnya suci, datang dari Allah langsung dan orang-orang yang memeluk Islam, gitu. Itu baru Isa. Lu udah KORK, ini mau bahas apa lagi kita? Lu tinggal buktikan mana data-data Yesus lu bangkit, mana data-datanya gitu. Udah lu nggak usah Flavius lah. Flavius nusuk tombak nih. Flavius sejarawannya udah. Jangan nulis dia, bukan nusuk, nulis. Sampai gini dia. Udahlah, lu tinggal buktikan aja mana sejarawan yang membangkitkan Yesus gitu loh. Sejarawan yang membangkitkan Yesus. Mana sejarawan ya yang mengatakan Yesus itu bangkit gitu loh. Kalau enggak, satu Kristen ya, satu dunia harus mengakui ya. Sebagaimana kata Elia Miron, asumsi teologis tidak bisa membantah sejarah. Artinya kalau misalnya dalam sejarah Yesus mati aja, nggak usah lu bilang bangkit, mati aja gitu loh. Ya kalau lu bahas Nabi Isa hidup, dia hidup, nggak pernah mati Nabi Isa itu. Yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang tidak bangkit siapa? Yesus juga semuanya. Jangan lu, yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang bangkit siapa? Isa. Kan nggak nyambung, Bre. Nggak nyambung kalau kayak gitu. Jadi lu kalau bahas Yesus aja gitu. Jadi sekarang bagian lu ini, lu yang nantang lu RK, ingat lu yang nantang ini. Janganlah sampai lu bubuk dan memalukan gitu loh untuk wajah Kristen gitu. Karena lu yang nantang ini. Gitu. Edis aja mukanya sampai merah emosi ketika gua memberikan konteran mengenai Rob siapa yang mati, ya Robnya dia, karena sejarawan tidak ada yang sepakat bahwa Yesus itu bangkit, dia mati emosi gitu. Lu lihat sendiri kan Edis? Ya enggak? Lihat ya? Nah, artinya lu ini sekarang bertanggung jawab. Nah, dia membenarkan ya kawan-kawannya, dia membenarkan. Nah, jadi lu sekarang tanggung jawab, buktikan Yesus lu bangkit. Seperti topik yang lu berani maju melawan Kores gitu. Makanya gue respect sama lu, karena jarang sekali ada kawan-kawan Kristen, terutama yang golongan menghujat, yang berani menghadapi statement-statement Kores gitu. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan pencet. Silakan pencet. Teman-teman, ternyata Kores ini kupingnya salah, teman. Kenapa saya bilang kupingnya Kores ini nggak dengar dengan jelas? Kenapa saya bilang kupingnya Kores nggak dengar dengan jelas? Kenapa? Flavius Valerius dengan Flavius Josephus itu berbeda. Longinus itu berbeda. Ternyata Kores ini dia mau framing, ternyata kupingnya yang framing. Kores, pasang dong kupingnya Kores. Yang saya katakan itu adalah Flavius Valerius. Flavius Valerius itu berbeda dengan Flavius dengan Josephus itu berbeda. Ternyata aduh ya Allah ya Rabbi la haula wala quwwata illa billah astagfirullahaladzim. Kores, kuping lu acek dulu di THP Kores. Biar nyambung kita Kores. Dari tadi nggak nyambung kan Kores. Nggak nyambung kan Kores dari tadi Kores. Gimana kita nyambung dan berlanjut? Kamu aja nggak nyambung dengan penyampaian saya. Seorang Flavius Josephus, seorang Flavius Valerius, ya seorang itu kepala pasukan.
Sehingga difilmkan yang namanya The Risen itu sumber data di luar dari Alkitab. Dan dia menjadi pengikut Kristus. Dia bilang jika Yesus bangkit maka saya akan salibkan dia yang kedua kalinya. Itu jelas. Pertanyaan saya kepada kamu. Dari tadi tidak bisa jawab. Bagaimana mungkin fakta di abad ke-8 bisa kau percaya dengan hal yang terjadi di abad pertama? Kejadian 800 tahun, Kores. 800 tahun. Jadi bagaimana kau bisa membuktikan secara statistik, secara analitik? Nah, Ibnu Ishak itu dari Sirah Nabawiyah yang kau bawakan itu dia dapat informasi di abad pertama siapa? Pertanyaan saya kepada Kores. Ibnu Ishak itu kau bilang orang Kristen kan? Orang Nasrani. Nasrani yang mana? Siapa tahu itu Nasrani yang mungkin yang gnostik. Karena memang ada ajaran Nasrani yang itu koliridianisme. Atau ajaran Nasrani yang betul-betul agnostik yaitu doketisme. Atau Basilides yang tidak percaya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan Yesus itu tidak mati, Isa itu tidak mati? Nasrani siapa? Ini Kores ini tertawa karena mungkin udah malu. Karena dari tadi masa data di abad ke-8, nah itu sanadnya dari siapa? Tapi kalau bertanya gereja Katolik nih, kamu tahu dari mana Yesus mati? Kita punya sanad jelas. Namanya suksesi apostolik. Itu yang namanya tradisi suci, suksesi apostolik. Sehingga kita tahu tuh, ajaran dari awal sampai dengan saat ini tidak berubah. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sehingga sanadnya dari para rasul, Rasul Petrus, turun ke para uskup, ke para paus, sampai saat ini. Dan pengajarannya tidak berubah sampai saat ini. Yang mengatakan Yesus mati dan bangkit. Kemudian kau tanya, Santo Ignatius dari Antioquia. Bapak gereja yang menyaksikan kebangkitan dari Yesus sehingga dalam iman rasuli kami mengatakan dia bangkit. Saya tidak bahas yang lain, tapi saya bahas tradisi suci. Bahkan, Kores, saya jawab pertanyaan kamu. Pengawal Romawi yang menjaga kubur Yesus itu melihat malaikat menggulingkan batu. Dan mereka menyampaikan kepada raja saat itu. Mereka melihat malaikat menggulingkan batu. Tandanya kalau kubur kosong berarti Yesus bangkit. Itu tradisi suci, bukan Alkitab, tradisi suci. Jadi kamu tidak usah framing kiri kanan. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Jika Isa itu tidak mati, apakah Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa itu? Kores, kau kena ban, Kores. Kau kena ban, Kores. Kores kena ban ya, pelanggaran. Ya udah, itu peringatan doang. Nanti kan kalau turun kita naik lagi ya. Silakan. Kita pelan-pelan dulu, Kores. Kan 1 jam 30 menit kita diskusi. Oh iya gitu loh. Santai, gue harus santai ya. Ya, lagi sakit. Ya udah. Jadi gue akan menjawab pertanyaan lu mengenai dapat dari siapa itu Ibnu Ishak gitu kan. Gimana caranya orang abad ke-8 dapat info dari abad pertama gitu. Nah, ini kan udah dijawab di sini nih kawanku, my bre yang kukasihi. Nah, mana tadi? Di sini. Nah, di sini Ibnu Ishak telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam gitu. Jadi dia dapat cerita dari orang yang beragama Nasrani. Nasraninya Nasrani apa? Nasrani itu nggak ada apa-apa. Karena cabang-cabang yang terjadi itu setelah nanti di Antioquia. Orang-orang Yahudi itu memanggil orang-orang Nasrani Nozrim sampai ke Arab Nasrani. Nanti sekte-sektenya baru berkembang sekitar 30 tahunan kemudian. Itu sejarah singkatnya. Jadi Nasrani aja gitu. Orang yang mengimani Nabi Isa gitu kan. Nah, terus berikutnya ini lu dengarkan sendiri deh gitu. Gua yang budek atau emang lu yang tidak tahu sejarah iman lu sendiri? Lu dengarkan sendiri deh. Nih. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus yang mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kali. Jadi gue yang muda kata emang lu lagi takia Korintus. RK, kalau sahabat Korintus hati-hati ngeluarin data, hati-hati berbicara. Gue punya ingatan Ganesha gitu loh. Gue tuh nge-record apa yang lu katakan tuh gue record, bre. Selamat datang di kebenaran, lu nggak bisa bohong gitu. Memang lu ngomongnya Flavius Josephus. Ini menandakan apa? Sekolah lu selama menjadi SB itu sia-sia gitu loh. Dan orang-orang Kristen juga jadinya malu ngeliat lu. Aduh, RK Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi, nggak pernah masuk Kristen, nggak pernah dia itu. Dan dia menuliskan the book of the Antiquities of the Jew gitu loh, bre. Lu itu mau, Kores budek, Kores gak ngedenger. Ini kan live di YouTube, bre. Live di YouTube ini, ada suara lu keluar gitu kan. Masuk udah gak bisa keluar lagi lu ngomong Flavius Josephus. Nah sekarang lu tinggal minta maaf, oh iya salah Kores, maaf ya. Iya, tadi saya salah ngomong. Pas saya baca lagi ternyata namanya bukan Flavius Josephus gitu ya. Minta maaf. Kalau udah kegebohongnya minta maaf gitu. Jadi kita balik lagi RK, mana data Yesus lu bangkit kata sejarawan gitu loh. Mana datanya sejarawan gitu. Lu ngapain bawa Antiok apa Saint Antiok atau bapak-bapak gereja lu? Bapak-bapak gereja lu itu doktrin. Gua mau sejarawan seperti orang-orang Roma dan orang-orang Yahudi gitu loh. Ngapain lu bawa orang-orang internal Kristen? Kan gitu, ngapain? Lu bawa sejarawan di luar itu gitu. Kenapa? Karena kekristenan itu mendompleng orang Roma dan orang Yahudi dalam membuktikan kebenaran kitabnya. Sekarang gua kritisi pendomplengan itu gitu loh. Ini baru soal Yesus bangkit ya. Belum nanti soal zombie-zombie orang kudus bangkit gitu. Gua tanyain. Belum nanti ada meteor lagi. Ada bintang nongkrong di atas rumahnya Yesus, bre. Itu gua tanyain juga nanti itu. Tapi sebelum situ aja lu keteteran di sini, bre. Di sini lu keteteran serius. Mana datanya gitu? Gua udah bawa siapa aja ini gua bawa ya.
Gue bawa siapa nih? Banyak banget gue bawa. Ada Talus, Marabar, Pliny, Tacitus, Suetonius, Lucian, Celsus. 7 sejarawan gue bawa. Itu dari abad pertama, dari tahun 55 sampai ke tahun 175. Gak ada yang bilang Yesus bangkit, gak ada. Kecuali bapak-bapak gereja lu, iya. Kan gitu. Jadi mana sejarawan yang netral dari Roma dan Yahudi? Abad pertama, abad kedua yang mengatakan Yesus lu bangkit. Di mana mereka ini gitu loh? Katanya berdasarkan fakta sejarah, tapi kebangkitannya nggak ada yang rekam sejarawan. Wah, anjir, hancur ini. Jangan sampai iman lu gara-gara lu kelimpungan menjawab hancur malam ini. Jangan sampai kayak begitu ya, Kak. Lihat lu, udah kurang darah muka lu loh. Transfusi dulu apa? BPJS aktif BPJS. Bercanda, bre. Maksudnya itu loh, ayo dong RK gitu. Lu tuh kayak apa? Jadinya di sini gue kayak debt collector, lu punya utang gitu loh. Lu nunggak udah 1 minggu, terus gue ngejar-ngejar lu kan gak enak. Macam ditagih datang, entar sok apa ini? Lu macam punya utang, bre. Gue tidak mau melihat lu seperti debitur pinjol, jangan. Lu harus bisa menjawab itu gitu, supaya kita bisa berkembang dialognya. Ayo RK lu bisa. Buktikan sejarawan yang mengatakan Yesus itu bangkit. Lu harus bisa. Gitu loh. Edis Bubuk masa lu juga. Siapa lagi nanti yang maju lawan gue ini membuktikan Yesus bangkit? Siapa lagi? Ayo RK, semangat. Gue semangatin loh. Iba gue. Yuk, lanjut. Kores. Oke, silakan pencet kores. Udah berapa menit itu? 1 jam berapa? Biar kita klimakskan. Ya, udah 1 jam lebih 2 menit deh. Udah 1 jam lebih 2 menit. Belum kan 30 menit, 1 jam 30 menit. Iya, silakan. Oke, kores. Ya, saya gentle nih. Tadi saya tipe. Saya gentle. Ya, saya tipe ya. Saya orangnya gentle. Jadi ada 2 sosok. Flavius Josephus dan Flavius Valerius. Ya, jadi Flavius Josephus seorang sejarawan, Flavius Valerius itu seorang kepala pasukan. Dan filmnya berjudul namanya The Risen. Ya, itu catatan di luar Alkitab. Ya, sekarang gini, Bos. Saya udah gentle mengaku itu. Saya tipe itu. Ya, saya tipe 2 nama. Jadi 2 nama berbeda itu. Ya, 2 nama berbeda. Ya. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores. Dari tadi kamu nggak jawab pertanyaan saya, Kores. Serius. Ya, saya tanya, sejarawan mana yang mengatakan Isa itu tidak disalib? Sejarawan yang hidup di zaman Isa itu siapa? Yang mengatakan Isa tidak disalib? Gak ada. Kau bawa sejarah di abad ke-8. Makanya saya katakan, Alkitab itu juga termasuk sumber sejarah. Alkitab itu termasuk sumber sejarah, sebuah fakta sejarah. Kenapa saya mengatakan Alkitab termasuk fakta sejarah? Saya tidak mengatakan ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengatakan Yesus itu mati dan bangkit. Apakah itu hanya internal? Apakah itu hanya seperti itu? Tidak. Apakah benar Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes itu yang menuliskan kitab itu? Yes. Siapa yang mengatakan? Irenaeus mengatakan Matius yang menuliskan kitab itu. Kemudian siapa lagi? Epiphanius mengatakan Matius yang menuliskan kitab itu. Ya, Santo Hieronymous, Santo Jerome mengatakan Matius yang dan para murid itu menuliskan Yesus itu mati. Jadi Alkitab itu sebuah fakta sejarah. Alkitab sebuah fakta sejarah. Kemudian ada satu pernyataan ya yang akan saya tunjukkan kepada kamu juga, Kores. Satu pernyataan. Pernyataan adalah di dalam 1 Korintus. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 15 ayat 6 mengatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. 500 saudara sekaligus, kebanyakan mereka masih hidup sampai saat ini. Ingat, saya garis bawahi 500 lebih orang dan mereka masih hidup sampai saat ini. Salah satunya siapa? Santo Ignatius dari Antioquia. Dia menyaksikan kebangkitan dari Yesus. Itu sumber di luar Alkitab. Santo Ignatius yang menggendong Yesus, yang menggendong dia pada saat kecil. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ini 3 pertanyaan saya nih. Sejarawan mana yang mengatakan Isa tidak mati? Kau bawa sejarawan di abad ke-8. Itu pun bukan sejarawan. Siapa sejarawan di abad ke-8? Saya tanya di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak mati. Pertanyaan kedua saya, siapa yang melihat Isa itu diselamatkan? Makanya saya katakan, gereja Katolik itu punya suksesi yang jelas. Dari atas turun ke bawah. Pengajaran dari para rasul disampaikan secara lisan. Makanya kami kalau tidak ada Alkitab, ada tradisi yang namanya tradisi suci. Ya. Jadi kami punya tradisi suci, sumber di luar dari Alkitab. Sejarawan di abad yang hidup di zaman dengan Isa-mu itu siapa? Yang mengatakan Isa itu tidak disalib. Lalu siapa yang menyaksikan Isa itu terangkat diselamatkan siapa? Kagak ada. Ada atau kagak ada? Dijawab dong. Ya. Kemudian kamu tanya, saya tanya, adakah sumber lain? Kau bawa Ibnu Isa. Itu abad ke-8. Makanya 3 pertanyaan saya ini tidak sanggup dijawab kalau kamu tanya. Dari mana kamu tahu Yesus itu mati dan bangkit? Suksesi apostolik, sejarah dalam kekristenan. Bapak-bapak gereja yang menyaksikan langsung lebih dari 500 orang dan masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antioquia. Ya. Bagaimana kita bahas kebangkitan? Bahkan pengawal-pengawal menurut tradisi, ritus timur maupun ritus barat, pengawal-pengawal Romawi itu menyaksikan kematian dari malaikat itu menggulingkan kubur. Bagaimana mungkin? Berarti kubur kosong. Dia bangkit. Itu disegel dalam tradisi Yahudi, kubur itu. Jawab dong pertanyaan saya, Kores. Jangan kamu hanya mau bertanya iman saya. Kamu jawab iman kamu, jangan bengong, Kores. Sudah selesai, lalu saya pakai lagi. Jawab. Oh, udah selesai.
Iya, soalnya gue bengong ini nungguin jawabannya. Ini loh sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit. Itu gue nunggu itu loh, masih belum keluar loh. Aduh, Silakan. gimana ya? Saya main dulu tradisi suci, santai. Tradisi suci itu, Karena saya Katolik, saya tradisi suci, silakan. waduh itu internal Kristen dong. Gimana mau netral? Tradisi suci dari mana? Tradisi suci Katolik punya kan? Sekarang Clavius Valerius itu Kristen atau bukan? Dia masuk Kristen nggak? Masuk Kristen pada akhirnya. Sebelumnya dia Kristen nggak? Ya di mana? Valerius Ya, sebelumnya coba. Kristen nggak? Enggak. Gue nggak tahu itu, gue nggak tahu. Kristen atau enggak? Gue nggak tahu itu awalnya gimana. Bukan. Nggak tahu gue. Clavius Valerius bukan Kristen. Ya semua bapak-bapak gereja juga dulunya belum bukan Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Dia menjadi seorang Kristen. Bukunya ditulis pas dia belum Kristen. Sebelumnya dia bukan Ya. Kristen. Oke, dia menulis buku itu setelah dia Kristen atau sebelum dia Kristen? Itu catatan menurut tradisi dari Ritus Timur dan Ritus Baru. Artinya orang Kristen yang mencatat. Dokumen gereja. Nah, dokumen gereja internal itu. Internal itu, Bre. Sebelumnya Clavius itu internal bukan? Nah, Clavius menulisnya itu sebelum dia masuk Kristen atau sesudah? Atau sesudah? Sudah, karena itu kesaksian. Iya, ya, itu jatuhnya internal dong, my Bre. Datanya harus netral. Kesaksian hidup. Makanya saya tanya kamu. Ketika kamu Iya, ada kalau misalnya kesaksian. saya tanya. Ketika kamu Hah? mengatakan Isa tidak disalibkan, kamu membawa data abad ke-8. Sekarang data dia. Ya udah sini gua bawa data abad, gua udah bawa data abad kedua deh ya supaya sama kayak Martin Markus Lukas. Menyaksikan Isa tidak disalib itu lalu diangkat. Itu siapa yang lihat? Iya, iya ini gua tampilin. Oh, itu di okein dulu, tampilin. Ini gua tampilin. Silakan jawab. Iya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, kawan-kawan. Receive. Kita buka receive. Cut. Kalau lu maksa banget ya untuk lu kabur dari apa yang gua tanyakan, ya udahlah ya supaya manjang aja waktunya ini supaya manjang gitu. Karena sebenarnya RK udah kalah dari semenjak dulu kalah, Ikhwan. Tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu bangkit sejarawan. Ah ini datanya ya. Ini dari tunggu. Ini gue translate Indonesia dulu. Ini gue translate Indonesia. Ah udah. Nah ini dari Basilida. Ini Basilida ya. Ini dari Basilida. Nih Basilida. Nah ini Basilida. Ini newadvent.org ya. Anjir. Lihat nih. Ini Basilida. Kalau bahasa Inggrisnya Basilides. Kenal di sini. Nih. Akan tetapi bukan Kristus yang menderita, melainkan Simon dari Kirene yang terpaksa memikul salib untuknya dan secara keliru disalibkan menggantikan Kristus. Dan selamat datang di kebenaran, my bro. Simon telah menerima rupa Yesus. Yesus mengambil rupa Simon dan dengan demikian berdiri di samping dan menertawakan mereka. Weh, abad kedua melebihi Matius, Lukas, Yohanes. Mantap banget, bre. Jadi itu kalau lu maksa banget ya, kalau lu maksa banget di abad pertama, abad kedua itulah Basilides. Basilides itu yang paling beautiful, bre, ya. Kenapa? Karena ini Basilides, dia bukan Kristen, dia agnostik dan dia juga netral jatuhnya, ya. Itu baru jawaban kayak gitu. Lu bawa sumber-sumber Kristen lu gitu kan. Gua bawa sejarawan Roma. Gua bawa sejarawan dari Aram. Gua bawa Serapion. Gua bawa Basilides nih ya. Langsung anjing, terpatah-patah anjir. Iya enggak? Basilides ngomong tuh. Basilides ngomong anjir. Sekarang lu kalau misalnya mau Basilides itu bukan Kristen ya? Iya, jadinya netral kan dia. Iya enggak? Jadinya netral dia. Sekarang kalau misalnya lu bawa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Santo Ignatius, ini siapa anjir? Ini nggak netral dong. Gimana lu mau menang lawan Kores kalau lu bawa dialog intern? Ingat kata Elia Miron, fakta sejarah tidak bisa dibantahkan oleh asumsi teologis. Bukan Kristus yang menderita, melainkan Simon dari Kirene. Kayak gua dong ya, Kak. Jawab tuh langsung jawab gitu loh. Bisa gak sih? Kalau dijawab tuh langsung jawab gitu. Sekarang siapa sumber lu yang mengatakan Yesus bangkit? Lu bawa-bawa di sini apa 1 Korintus 15 berapa 24? Yang katanya 500 orang melihat. Ini sumber Romanya mana? Sumber orang-orang Yahudinya mana yang mengkonfirmasi kejadian ini gitu? Kalau lu berani mengklaim fakta sejarah, artinya ada orang Roma dan orang Yahudi yang membackup cerita ini. Kalau nggak ada, ya berarti lu imani saja. Tradisi suci sekedar tradisi. Lu harus punya data dari Roma dan Yahudinya karena mereka berdua ini hidup berbarengan dengan Kristen. Jadi harus ada datanya. RK lihat sini RK, woi, lihat sini lo. Datanya ya. Datanya orang Roma atau orang Yahudi ya. Kayak gua kalau bawa data yang mengatakan Yesus bangkit, datanya harus ada loh. Dan kayak gue juga kalau ngejawab langsung skak gitu loh. Dijawab skak gitu. Lu udah 1 jam anjir masih aja belum nemu orang Roma, orang Yahudi sejarawan abad pertama kedua yang mengatakan Yesus bangkit. Aduh. Flavius Josephus ini. Nusuk Flavius Josephus. Enggak ya. Kirain nusuk Flavius Josephus. Ternyata coba tadi Clarissa. Flavius. Flavius ya, Flavius salah. Oke, sip. Silakan boleh. Pencet. Oke, silakan. Pencet Kores, jangan bengong, pencet. Belum kah? Udah pencet belum? Coba batalin dulu. Batalin dulu. Kan nggak fokus kan? Nggak fokus nih. Nggak Udah. fokus. Batalin dulu di situ. Batalin dulu. Gua udah batalkan. Pencet. Udah. Akhirnya Kores tidak tertahan lagi, teman-teman.
Ternyata dia bawa data sampah. Basilida itu bukan sejarawan, Kores. Basilida itu bukan sejarawan, Kores. Itu ajaran gnostik yang hanya mengutamakan keilahian dari Yesus tanpa melihat kemanusiaan dari Yesus. Data sampah seperti itu jangan kau bawa di hadapan kami. Karena itu apa? Sekarang gini, ini pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi bukan penistaan. Apakah Anisa 157 ini sepaham dengan ajaran Basilides? Apakah Anisa 157? Ini pertanyaan. Jadi tidak ada unsur penistaan. Jangan nangis, Kores. Apakah Anisa 157 sepakat dengan ajaran Basilides yang data yang terdapat? Karena Anisa dalam Al-Quran itu, apakah itu solo dalil yang mengatakan Isa itu tidak mati? Sehingga harus kau ambil data dari Basilides, data dari ajaran gnostik. Makanya saya bilang dari tadi Kores ini falasi semua dengan saya diskusi. Ini namanya apa? Ini menguap angin kayak gini nih. Ampas kopi kuah kosong. Masa data sampah Basilides, data gnostik dia bawa ke saya. Satu hal, Kores, Basilides itu sejarawan. Oh iya. Apakah dari Ibnu siapa yang kau bawakan data abad ke-8? Dia mengambil dari data Basilides. Apakah Sirah Nabawiyah yang kau bawakan tadi di awal dia mengambil dari data Basilides? Apakah? Ini pertanyaan, bukan pernyataan, jadi tidak ada unsur penistaan. Apakah Anisa 157 sepakat dengan data gnostik? Kau masuk jebakan Batman saya. Kau masuk jebakan Batman saya. Ya. Dari tadi kau masuk jebakan Batman saya. Jadi saya sudah katakan, Kores, ya. Katolik itu punya suksesi yang jelas. Ya. Jadi bahkan dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati, Isa itu mati. Sekarang Isa yang mana yang tidak mati? Sekarang pertanyaan saya, adakah Simon dari Kirene, nama dari Simon dari Kirene itu ada di dalam kitabnya kamu? Apakah Simon dari Kirene, nama Simon dari Kirene itu ada di dalam Sirah Nabawiyahnya kamu? Coba tunjukkan data Simon dari Kirene itu ada dalam Sirah Nabawiyah yang kau bawa dalam Ibnu Isa itu. Kalau tidak ada, falasi lagi data yang kau bawakan. Saya sudah jelaskan. Lebih dari 500 orang menyaksikan. Salah satunya mereka masih hidup. Salah satunya Santo Ignatius dari Antiochia. Sehingga ada dalam iman rasuli kami. Aku percaya dia yang mati dan bangkit. Suksesi apostolik kami. Yang hidup. Ya. Bahkan ketika kau mengatakan Yesus mati, ketika kau mengatakan Isa itu tidak mati, kau tidak bisa membuktikan sumber data lain, lalu kau ambilkan sumber dari data gnostik. Sangat disayangkan. Apakah Al-Quranmu yang sempurna itu harus didukung dengan data gnostik? Apakah Al-Quran kamu yang suci itu harus didukung dengan data gnostik? Gimana tuh? Gimana tuh? Masakah Al-Quran? Apakah Al-Quran harus didukung dengan data gnostik yang Kores bawa? Sehingga membenarkan Anisa 55157? Kau masuk jebakan saya, Kores, dari tadi. Jawab pertanyaan saya. Apakah Anisa 157 mendukung sepakat dengan ajaran gnostik? Kelojotan kau. Saya sudah bilang kelojotan. Tidak ada. Terus Basilides itu siapa? Sejarawan. Aku kelojotan, tidak. Aku kelojotan. Jangan marah, Kores, ya. Ini hanya diskusi, Kores, ya. Jangan habis. Gua terhibur. Tapi mantap RK lu nggak emosian, bagus. Gua suka itu. Aman gua. Aman. Tensi tapi tensi nggak turun ya. Mukanya putih soalnya. Tensi nih, gua tensi lo habis ini. Oh. Bisa tidur Kores habis ini ya. Merenungkan semua, Kores, ya. Mantap, dia punya cek tensi darah, Ikhwan. Ini kayaknya memang rapat berjalan dia. Ya, karena gua tadi Oke. ke daerah kampung-kampung untuk dengan orang-orang itu. Oh, mantap ya. Mulia juga. Tinggal belajar lagi yang banyak. Kamu Nggak bisa dipencet ini match gua. Kenapa? 1 jam berapa itu? 1 jam 25. Ini gua ngomong 1 jam 30 ini. Oke, silakan. Nanti kita close habis itu. Silakan. Oke, siap. Mantap. Sudah pencet belum? Enggak, gua nggak bisa gua pencet ini. Sama di sini Lu yang nggak pencet bisa mencet nih. Nggak bisa mencet di sini. Oh gitu. Coba. Gimana nih? Di sini nggak bisa pencet juga. Kamu kena ban itu, Kores. Kalau kena ban gua turun dong. Iya, kamu kena ban di sini peringatan. Kores kena ban. Oh, kenapa ya? Ketawa gua ini ngeselin ya? Nggak tahu. TikTok nggak suka dengan kau itu. TikTok, ada salah apa? Gua cuma bawa data. Nggak bisa muncul. Coba kau keluar turun dulu. Kau turun dulu, habis itu tinggal akhir kau. Oh iya, siap. Berarti ini gua masuk closing ini. Ya, nanti masuk. Silakan. Nanti saya juga masuk nanti. Masuk punya saya. Oke deh. Ya, silakan. Nah, dia keluar dulu ya. Tenang teman-teman. Nah, sabar. Oke, 3,5 Kak. Tuh dia kena ban teman-teman. Nggak bisa, dia kena ban di sini. Nah, sip. Ada nih match-nya baru bisa lagi dipencet. Mantap. Silakan. Oke. Ya. Nah, Ya, pencet. Sip.
Silakan. Alhamdulillah. Anjir, Basilides dibilang data sampah, Ikhwan. Ketika ditanya, gue menjawab, jawaban gue dibilang sampah dong, kayak gitu dong. Itu kan gak gentleman namanya. Tadi kan lu nanya, mana data abad pertama yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Gue kasih lah. Gue kasih, malah data gue dibilang sampah. Ini kan kekanak-kanakan, RK. Ketika dikasih itu harusnya, oh ternyata ada ya. Harusnya kan gitu loh. Kan ada. Ada itu udah Basilides gitu. Menjelaskan tentang keimanannya dia gitu, yang gnostik. Kan gitu, udah terima kenyataan. Ada yang mengimani gitu, Yesusnya diserupakan dengan Simon Kirene. Terus pertanyaannya gitu kan, apakah Anisa 157 sepakat dengan Basilides? Ya sepakat. Sepakat. Apa? Tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Selamat datang di kebenaran gitu ya. Terus kemudian ini yang gue bahas sekarang nih. Ini kawan-kawan ya. Tadi gue udah kasih lihat kalian nekromansi. Karena ini closing statement ya? Kak, ini closing statement bukan? Iya. Closing statement, oke. Jadi kawan-kawan ini closing statement ya. Perhatikan di sini. Ini nekromansi. Gua bahas babar-babaran di sini ya. Perhatikan ketika gua bahas nekromansi dan itu ada maksudnya nih ya. Dan ini menyangkut juga ke RK. Lu selamat datang di kebenaran di awal. Perhatikan di sini. Nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi. Jadi satu data dari gua, Yesus lu tidak ada satupun sejarawan Roma yang menyatakan bangkit. Tapi kalau lu berpikir dan pinter, Yahudi itu mengimani Yesus dibangkitkan, RK. Di mana dia datanya? Di Gitin 57A nomor 3. Nah, di sini. Sini RK, kesini RK. Lihat di sini RK. Onkelos lalu kemudian pergi dan membangkitkan Yesus dan Nazarin. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Onkelos, bukan Allah Bapa, Yahweh, YHWH atau apapun namanya. Dari kuburan melalui apa? Praktek sihir. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini datanya kawan-kawan. Kalau kalian mau mengkonter Nabi Muhammad SAW kena sihir. Jadi Yesus oleh Yahudi dibangkitkan dengan cara sihir. Menyedihkan gak tuh? Menyedihkan. Anjir, buset, Kores mantep banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak cuma lu doang RK yang gua tembak, seluruh penghujat Islam gua tembak di sini. Ternyata yang mereka tuhankan RK dibangkitkan dengan cara sihir oleh Onkelos. Gitin 57A nomor 3 disimpan kawan-kawan, disimpan. Data Kores ini gua simpen di closing statement ya. Jadi satu-satunya opsi sejarawan supaya lu bisa beriman Yesus itu dibangkitkan, lu pergi ke Yahudi, Gitin 57A nomor 3. Di sana Yesus lu dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Dibangkitkan menggunakan praktek sihir. Para penghujat Islam ya, gue curhat ke lu sedikit, bilang nabi kami kena sihir. Wah, ini bukan nabi, ini nabi palsu karena kena sihir. Sedangkan Tuhan lu sendiri untuk bangkit pakai sihir. Apa bisa kami bilang Tuhan palsu? Anjing, pedih nggak tuh ke batin ya? Pedih nggak ke batinnya, my bre? Ya, bukan lu ya, Kak. Lu anak baik, lu anak baik. Gue tuh penghujat Islam di bawah. Selamat datang di kebenaran, my bre. Tuhan lu dibangkitin pakai sihir. Gitil 57A nomor 3, datanya digital dan gratis. Anjir, lagi-lagi Kores menelurkan cara counter para penghujat Islam terhadap Nabi yang mulia Muhammad SAW. Pahit kenyataan itu, bre. Thank you waktunya kayak lo emang luar biasa, dan gue lihat memang lo lagi di David, lo sedang sakit, dan gue rasa juga apa ya, ilmu lo untuk sejarah Kristen, Yahudi dan Islam jauh dari gue, bre. Nanti gue harap ketika kita bertemu lagi lo banyak belajar sehingga lo bisa mengeluarkan data-data yang apa ya, yang korespondensinya itu luas, general, bisa diterima semua orang, netralitasnya ada gitu loh. Karena kalau kayak gini lo bubuk, bre. Kayak gini lo bubuk serius. Apa yang bisa lo bantah dari gue? Bahkan pertanyaan gue yang bantu lu jawab. Sedangkan semua pertanyaan lu gue jawab dengan mudah. Oh itu jawabannya ini, oh itu jawabannya ini. Gitu. Kenapa bisa begitu coba? Kenapa bisa begitu? Karena gue tidak menuhankan roh RK. Gue menuhankan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Allahu Akbar. Dan gue berpanutan kepada Nabi kami dalam memerangi para kafir harbe. Dan kami berbuat baik kepada kafir-kafir yang baik. Gitu, my friend. Thank you waktunya. Mantap RK. Takbir dulu boleh ya? Nah, silakan. Oh mantap. Takbir, my friend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Silakan waktunya. Mati, silakan. Mantap. Ini nih, matchnya gue play buat lo. Terus silakan. Kata Kores, Dor, selamat datang di kebenaran. Ya kawan-kawan, Kores itu kan gitu. karena apa namanya? Gua Karena statement. ini Tutup closing Kores, statement, Kores. jadi Tutup dulu, agak gue Kores. puter lah. Ngapain? Tutup dulu Kores. Oh iya. Tutupmu. Ya, jadi gini ya, Kores bilang Dor, selamat datang di kebenaran. Dor. Data yang Kores bawa dengan simbol ini. Lihat ini simbol apa nih? Ular, bulan, matahari, bintang. Ini simbol gnostik, bulan, bintang, ular. Dor. Ini simbol dari Basilides. Dor. Data yang kayak gini yang Kores bawa dengan simbol yang kayak gini. Dor. Selamat datang di kebenaran Kores. Dor. Jadi kebenaran yang Kores bawa ini adalah simbol ular. Kebenaran apa yang itu Kores? Kemudian ya Kores, saya menunjukkan dari data dari sumber di luar kekristenan, dari tradisi suci semua saya jelaskan. Bahkan Flavius Valerius, ya. Bahkan kamu logika falasi semua dari awal. Ya. Alkitab itu sumber sejarah. Ya. Flavius Valerius, sebuah sumber juga fakta. Ya. Santo Ignatius tidak tercatat. Ya. Secara singkat, tapi dari tradisi gereja, ya dia anak yang digendong. Itu sejarah. Ya. Kemudian Talmud Babilonia mengatakan apa? Yesus mati.
Tapi kalau berbicara tentang kebangkitan, lebih dari 500 orang menyaksikan. Dan para dari dan sejarawan Yahudi satu yang mengatakan Yesus bangkit itu siapa? Flavius Josephus. Ya, mengatakan Yesus bangkit. Ya, itu jelas. Jadi Kores ini tiba-tiba mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Data dari mana kau bawa Kores? Maka saya bilang selesai kau bawa data abad ke-8. Enggak ngaruh. Data abad ke-8 sumbernya dari mana? Data abad ke-8 yang dia bawa tadi sumbernya dari mana? Katanya dari Basilides yang simbol ular tadi. Data yang simbol ular. Makanya saya tanya, apakah Anissa? Tidak dijawab juga. Apakah Anissa 157 mendukung ajaran gnostik yang simbol ular tadi? Tidak dijawab. Malu menjawab itu. Ya, dia malu menjawab. Ya. Dan satu hal Kores ya, ketika kamu membawa dari Gitin, itu tuduhan orang Yahudi kepada orang Kristen. Ya, jika Yesus itu penganut ilmu sihir, apakah kalau Yesus itu penganut ilmu sihir, kenapa dia mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia? Dia tidak mengajarkan tentang penggal kepala leher orang. Ya. Yesus gak ngajarin kayak gitu. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Kalau ilmu sihir, setan itu tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Setan itu tidak mungkin mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada. Ya. Jadi itu tuduhan dalam Gitin, itu tuduhan dari orang Yahudi kepada orang Kristen. Tapi dibuktikan dengan pengajaran. Dari buahnya lah kamu melihatnya. Ya. Jadi falasi semua. Dia mengatakan Yesus mati, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak mati. Falasi semua. Jadi ya saya harap Kores sudah jadi bubuk di sini. Saya tanya data sejarawan mana, malah dibawa data Basilides. Sejarawan mana, malah bawa data yang simbol ular. Jangan nangis Kores, jangan nangis Kores. Ya. Jadi ketika imanmu mengatakan Yesus tidak mati, Isa tidak mati, tapi tidak bisa membuktikan dengan sumber lain, maka itu adalah subjektif. Sangat-sangat subjektif itu. Ya. Kores, belajar lagi yang banyak Kores. Nanti kalau ketemu saya sekali lagi, ya, saya harap ada kemajuan. Belajar sama Gurunda Zuma, tanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali,
dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.